Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah anak-anakku siswa kelas 7C, hari ini kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah dan membaca doa belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Zidni ilma Warzuqni fahma. warzuqni farfahma. Ya, amin. Amin. Ya, Amin. oke. Baik, anak-anakku, hari ini kita akan masuk materi pembelajaran di bab terakhir ya, di bab 3 di bagian terakhir, yaitu tentang peran tokoh perumus UUD 1945. Jadi ini materi kita yang terakhir, dan materi ini insya Allah akan termasuk bagian dari soal-soal yang akan diberikan untuk PAS ya, atau penilaian akhir semester. Jadi untuk PAS nanti kita insya Allah akan dimulai pada tanggal 2 Desember. Nah, Bapak belum tahu nih apakah PKN di hari pertama atau hari kedua. Pokoknya antara hari pertama atau hari kedua ya. Jadi soal-soal yang nanti ditanyakan adalah soal dari bab 1 tentang perumusan dasar negara, kemudian bab 2 tentang norma, dan bab 3 tentang perumusan UUD 1945 ya. Nah, biasanya kan kalau setelah habis materi pembelajaran kita akan mengadakan ulangan harian, biasanya seperti itu. Tapi untuk yang bab 3 ini Bapak nggak akan mengadakan ulangan harian. Jadi sebagai gantinya silakan yang tugas-tugas di bab 3-nya belum diselesaikan, kita ada 2 tugas ya, ada 2 tugas. Yang merasa belum diselesaikan atau merasa belum mengerjakan, silakan dikerjakan, sebab tugas tersebut nanti akan dijadikan sebagai pengganti nilai ulangan harian. Gitu ya? Paham ya semuanya? Kalau misalnya lupa Pak, lupa Iya. udah ngerjain atau belum? Nah, coba dicek di bukunya. Kalau memang di bukunya nggak ada, karena kan biasanya kan kamu kan kerjanya di buku tulis kan? Pokoknya di Iya, bab Pak. 3 ini tentang perumusan UUD 45 ada 2 tugas. Kalau memang nggak tahu tugasnya, silakan nanti nanya ke Bapak. Gitu ya, dicek aja bukunya, biar kelihatan. Atau nanti kalau Bapak Bapak upayakan untuk di-share lah ke grup siapa-siapa saja yang belum mengerjakan tugas ya. Baik tugas 1 Oke, maupun Pak. tugas 2 di bab 3 ini. Oke, gitu ya, paham ya semua ya? Paham, Pak. Ya, baik. Oke, ini materi kita tentang peran tokoh perumus UUD 1945. Nah, kita tahu bahwa BPUPKI pada sidang kedua, sebelum sidang kedua ini kan membentuk panitia 19 yang tugasnya adalah untuk membuat rancangan undang-undang. Kemudian panitia 19 ini yang diketuai oleh Insinyur Soekarno membentuk lagi panitia kecil ya. Jadi panitia perancang undang-undang ini membentuk lagi panitia kecil beranggotakan 7 orang. Itu pada tanggal 11 Juli 1945. Siapa saja anggota-anggotanya? Nah, ini ada 7 orang. Yang pertama, anggotanya adalah Profesor Dr. Mr. Supomo yang sekaligus menjabat sebagai ketuanya. Ketua dari panitia 7 atau panitia kecil. Yang kedua, ada Mr. Wongsonegoro, ketiga Mr. Ahmad Subarjo, keempat Mr. A.A. Maramis, kelima Mr. R.P. Singgi, keenam Haji Agus Salim, dan ketujuh adalah Dr. Sukiman. Nah, panitia 7 atau panitia kecil ini tugasnya adalah untuk membuat laporan tentang rancangan undang-undang dasar. Yang kita tahu kemudian pada tanggal 14 Juli mereka menyerahkan laporannya berupa 4 hal, ya kan? Yang kemarin kita sudah kita bahas tentang pernyataan kemerdekaan Indonesia, kemudian tentang pembukaan UUD 45, kemudian tentang batang tubuh ya, batang tubuh, dan satu lagi tentang apa itu? 3 atau 4? Ada 4 kalau nggak salah ya. Satu lagi apa? Nah, nanti dicari lagi ya. Jadi
tugas mereka adalah untuk membuat laporan rancangan undang-undang dasar. Nah, kemudian laporan ini mereka dianggap sudah selesai, ya. Nah, sehingga akhirnya laporan mereka diterima dan dimajukan ke dalam sidang BPUPKI yang kedua. Namun yang perlu jadi catatan dari kita adalah bahwa ternyata mereka-mereka ini, ya, para perumus UUD 45 ini merupakan putra-putra terbaik bangsa Indonesia. Yang tentunya mereka memiliki pandangan jauh ke depan untuk kepentingan dan kebaikan bangsa Indonesia. Kenapa? Karena kalau kita lihat proses pembentukan baik dasar negara maupun undang-undang dasar saat itu, ini kan mereka diwakili oleh dari berbagai daerah, ya enggak? Juga termasuk berbagai agama, ya. Meskipun mayoritas Muslim, tetapi ada juga agama lain. Misalnya apa? Misalnya Mr. A.A. Maramis, yang kita tahu dia beragama Kristen, gitu, ya. Nah, tetapi meskipun mereka memiliki pandangan tersendiri, misalnya pada saat itu di BPUPKI itu berkembang dua paham, ya, paham nasionalisme dan paham agama, ya. Nah, paham nasionalisme ini mereka berkeinginan untuk menjadikan negara Indonesia itu sebagai negara nasionalis atau negara kebangsaan, ya. Sementara orang-orang dari golongan agama yang memiliki dasar agama menginginkan agar Indonesia ini didasarkan atas agama, terutama agama Islam. Jadi saat itu memang ada dua golongan besar, ya, nasionalisme dan agama atau Islam. Yang nasionalis menginginkan negaranya negara nasionalis atau negara kebangsaan, sementara yang agamis, ya, menginginkan berdasarkan kepada Islam. Nah, tetapi meski demikian, dengan semangat rela berkorban, ya, dengan semangat mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, dengan semangat persatuan dan kesatuan, perbedaan-perbedaan ini akhirnya bisa diatasi, ya enggak? Perbedaan-perbedaan ini tidak menjadikan perpecahan bagi bangsa Indonesia. Perbedaan-perbedaan ini akhirnya bisa disatukan dengan apa? Yaitu tadi, mereka dengan rasa kekeluargaan, ya, rasa toleransi yang tinggi, penuh rasa mufakat, tanggung jawab, teliti, juga rasa cinta kepada tanah air. Maka akhirnya muncullah suatu kompromi-kompromi yang pada akhirnya berhasil merumuskan baik itu dasar negara maupun Undang-Undang Dasar 1945. Coba kita bayangkan, andainya gitu ya, andainya saat itu ketika perumusan UUD 45, kaum agamis gitu ya, mereka tetap kekeh tidak mau menerima pandangan-pandangan kaum nasionalis. Mereka pokoknya berpandangan misalnya pokoknya Islam harus jadi dasar buat negara Indonesia, misal seperti itu. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi tentunya adalah perpecahan gitu. Kenapa? Karena kan kita sudah tahu bahwa saat itu ketika pada rancangan Piagam Jakarta terdapat kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, ini kan ditentang oleh orang-orang non-Muslim, ya, terutama dari orang-orang Indonesia bagian timur gitu. Mereka menganggap bahwa dengan kalimat seperti itu seolah-olah menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, negara agama gitu, dan mereka nggak mau karena mereka khawatir mereka tidak akan dilindungi gitu. Nah, maka kemudian mereka melakukan protes, ya. Nah, andainya saat itu para kaum agamis tetap mempertahankan pendapat mereka, maka pastilah sudah bisa dipastikan tidak akan mungkin terjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Pasti mereka akan keluar, pasti mereka akan pecah, pasti mereka akan membentuk negara sendiri, gitu ya. Nah, inilah merupakan salah satu hadiah, ya, hadiah yang diberikan oleh para ulama kita sebenarnya. Kenapa? Karena kita tahu tokoh-tokoh yang punya dasar agama itu, misalnya siapa? Haji Agus Salim, ya, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hashim. Ini adalah para ulama gitu, ya. Mereka para ulama, jadi bukan sekedar orang yang beragama Islam saja, bukan, tapi mereka para ulama yang mengerti tentang agama, juga mengerti tentang sistem kenegaraan gitu. Nah, tapi mereka tetap tidak memaksakan. Kenapa? Karena memang di Indonesia ini mereka sadar gitu, bukan satu golongan,
ya yang berkembang, bukan hanya satu agama yang berkembang. Maka perlu adanya toleransi, perlu adanya rasa apa namanya, rasa tanggung jawab dan juga kekeluargaan, bersikap tenggang rasa kepada orang-orang yang berbeda. Karena kan nggak mungkin semuanya bisa sama, ya nggak? Zaki misalnya dengan si Keno nggak mungkin sama. Zaki seleranya misalnya apa? Doyana sukanya empek-empek misalnya. Apakah harus si Zaki memaksakan Keno juga suka empek-empek? Belum tentu dan nggak bisa gitu kan. Bisa jadi si Keno nggak suka, dia sukanya misalnya pizza kan gitu, ya nggak? Jadi artinya berbeda, tidak bisa sama. Maka kita perlu menghormati pendapat orang lain, kita perlu menghormati selera dan kehendak orang lain. Nah, begitu juga yang dilakukan oleh para ulama kita. Mereka menghargai pendapat dari orang-orang yang nasionalis maupun orang-orang yang berbeda agama dan berbeda paham. Ya, mereka terima dan mereka bersikap toleran, dan inilah sebenarnya hadiah terbesar para ulama kepada bangsa bangsa Indonesia. Jadi sejak awal itu sebenarnya perjuangan ulama udah luar biasa kepada bangsa kita. Maka tentu sangat aneh, ya, sangat aneh kalau sekarang ini ada pihak-pihak tertentu yang kemudian memusuhi ulama, bahkan kemudian melakukan kriminalisasi kepada ulama. Ya, ulama dimusuhi, ulama dianggap sebagai pemecah belah, ulama dianggap sebagai penghasut dan lain sebagainya. Kemudian ulama akhirnya ujung-ujungnya apa? Diadili, ya, bahkan dicari-cari kesalahannya, dituduh macam-macam sehingga dipenjara dan lain sebagainya. Ini kan suatu hal yang aneh gitu ya, suatu hal yang apa namanya, keterlaluan lah kalau kita bilang seperti itu. Kenapa? Karena kita tahulah bagaimana peran ulama bagi pembentukan bangsa dan negara kita, ya. Nah, ya. Nah, andainya sekali lagi Bapak sampaikan, kalau gitu kan, kalau saat itu para ulama kita tetap kekeh, ya, tetap kekeh ingin agar Islam dijadikan sebagai dasar negara bagi bangsa Indonesia, maka sekali lagi akan hancurlah Indonesia ini. Tidak akan mungkin muncul negara kesatuan Republik Indonesia karena masing-masing akan berupaya untuk mendirikan negara sendiri, ya. Begitu. Itulah hadiah, sekali lagi hadiah terbesar yang diberikan oleh ulama atau umat Islam kepada bangsa bangsa Indonesia, ya. Maka selalu Bapak katakan kepada kalian, merupakan sebuah hal yang aneh lah kalau kemudian ada pihak-pihak yang mencoba membentur-benturkan, mencoba mengadu domba antara umat Islam dengan Pancasila, gitu ya. Dianggap umat Islam itu tidak Pancasilais, gitu. Dianggap umat Islam itu berbeda dengan Pancasila, padahal enggak. Padahal jelas-jelas gitu kan bahwa Pancasila itu merupakan hadiah dari umat Islam, kan gitu. Ya enggak? Kita sudah bahas kan di, Iya, Pak. di bab pertama bahwa kalau andainya gitu kan memaksakan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu tetap dipertahankan, ya, akan ya. Minggu depan kita akan bahas tentang persiapan PHS-nya, dan kita tidak akan ada ulangan harian untuk bab 3 ini, tapi sebagai gantinya nanti Bapak akan mintakan atau ambil dari tugas-tugas harian kalian. Jadi mengingatkan bagi yang belum menyelesaikan tugas, segera dikirim ke WA Bapak saja, atau nanti Bapak akan coba akumulasi, kumpulkan, nanti rekapnya Bapak kirim ke grup kelas siapa-siapa saja yang belum mengerjakan tugas. Gitu ya. Oke, baik. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, kita akan akhiri. Ya, kenapa? Nggak ada. Hari ini siapa yang nggak hadir? Banyak, Pak. Enggak, ini ada 27. Ini berarti 3 orang nggak hadir ya? Coba deh Bapak screenshot dulu. Minta tolong diaktifkan dulu kameranya. Bapak screenshot biar kelihatan siapa yang hadir hari ini. Ya, kameranya diaktifkan semua. Najib, Zaki Ahmad, Bagas, ya, Keji, Rafiki. Pak, kamera saya nggak bisa, Pak. Oke, nggak apa-apa. Abian, Pawas, Rasya, kalau bisa diaktifkan ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi.
Sekali lagi ini ada 2 slide. Oke, 1, 2, 3. Slide 1, 2, 3. Oke. Ya, oke, sudah tersimpan semua. Nanti kelihatan siapa yang nggak hadir, Pak. Oke, ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.